Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Lambang di Data Science Masterclass with R. Di materi kali ini saya ingin menggali lebih dalam tentang fungsi, di mana nanti dalam kasus nyata ketika kita menganalisis data menjadi seorang data scientist, maka kita harus betul-betul bisa menggunakan fungsi-fungsi tingkat mahir yang akan saya bahas di materi kali ini. Tanpa langsung berpanjang lebar, langsung saja dibuka R Studio. Baik, jadi beberapa fungsi yang akan kita pelajari kali ini adalah ini ya, seq ya, seq, sort, ref, str, kemudian append, lapply, dan sapply ya. Kita sekarang akan bahas yang pertama ya, seq, satu demi satu, nanti kita akan bahas semua ya. Baik, jadi apa itu seq ya, atau dalam kepanjangannya adalah sequence ya. Di sini akan saya tulis sequence itu digunakan ya untuk mencetak urutan ya, atau sequence ya. Ini mirip dengan range di Python ya. Jadi langsung saja kita praktek ya. Misalnya di sini saya punya sequence. Misalnya kita mulai dari 1 sampai berapa enaknya? 20 ya. Seperti dulu misalnya ya. Maka nanti akan dimunculkan angka yang urut ya dari 1 sampai 20 ya. Perhatikan di R 20-nya diikutkan ya. Kalau di range di Python terakhirnya tidak diikutkan ya. Oke, kita fokus saja ke R. Kemudian kita juga bisa menambahkan argumen di setelah 20 ini ya. Argumen ketiga yaitu adalah lompatnya berapa angka ya. Jadi saya anggap misalnya 1 sampai 20. Kemudian kita ingin lompat sebanyak 3 ya. Kita lihat hasilnya. Jadi 1 4 ya, 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7, dan seterusnya. 6 tambah 3 19. Karena dia seman sampai 20, maka setelah ini tidak ada, jadi hanya sampai 1 sampai 19 ya. Ini simpel ya. Kemudian ini ya, seq 120 ini pada dasarnya mirip dengan ini. Oke ya, jadi nanti terserah teman-teman monggo mau yang mana ya. Hanya saja kalau di sequence kita bisa menambahkan argumen tambahan di sini, di mana argumennya adalah selisih angka pergerakannya berapa ya. Nah, apa jadinya jika kita menggunakan sequence untuk angka desimal ya? Kita praktek saja, kita coba. Misalnya saya mulai dari 5, kemudian sampai berapa ya? 34,8 misalnya. Oke, bisa kasih spasi biar nggak bingung bacanya ya. Kemudian selisihnya 0,76 ya, biar ribet sedikit ya. Oke, kita lihat ya. Ya, ternyata bisa ya. Jadi kita mulai dari 5 ya. 5,00, otomatis nanti R akan mendeteksi kalau ini adalah sebuah apa istilahnya float kalau di Python ya. Atau di sini sama aja numerik ya. Tapi ini numerik desimal. 5,75 karena penambahnya 0,75. Kemudian 5,75 ditambah 5,76 tambah 0,76, 6,52, dan seterusnya sampai 34,8 ya. Karena 34,64 ini adalah yang terakhir, ditambah 0,76 lebih dari 34,8, maka yang ditunjukkan terakhir adalah ini ya. Jadi sequence bisa digunakan juga untuk desimal ya. Bagi teman-teman yang bingung apa itu sequence ya, cukup ketikkan help, kemudian di sini sequence ya, maka nanti akan muncul di sini ya, di helpnya sequence generation, sequence bla bla bla, nanti dibaca sendiri ya. Ini ada beberapa argumennya dari from, to, dan by. Oke ya, bahkan by-nya ini bisa dibuat apa fungsinya ya. To kurangi from dibagi length out minus 1 ya, pokoknya nanti dibaca sendiri deh ya. Oke ya, jadi ini sequence ya. Sekarang kita fokus lagi ke yang selanjutnya, yaitu adalah sort. Nah, sort ini digunakan untuk ya, sesuai arti bahasa Inggrisnya ya, untuk mengurutkan ya. Jadi mengurutkan, kita bisa mengurutkan angka maupun kita bisa mengurutkan karakter ya. Misalnya di sini saya buat, ini saya hilangkan dulu ya, Ctrl L. Coba adalah sebuah vektor ya, dimana dia misalnya kita acak saja. Oke ya. Nah, kemudian coba ini akan saya sort ya,
coba ya, maka nanti hasilnya adalah 244579 ya, karena ada dua angka 4, maka 4 akan muncul lagi ya. Kita juga bisa melakukan hal yang lain. Coba 2 misalnya adalah sebuah vektor yang berisi dengan karakter ya, atau string ya. Misalnya K, kemudian ada lagi kapital K, A ya, kemudian I dan B. Ini kemudian kita sort, coba 2, hasilnya adalah A, B, I, K, dan K besar ya. Nah, sort di R itu dia akan mengurutkan lebih dahulu huruf kecil, baru setelah itu huruf besarnya ya. Nah, apa jadinya jika vektor kita itu terdiri dari numerik dan karakter ya? Kita coba saja ya, coba 3 misalnya adalah coba coba aja ya, coba sekalian aja ya, append ya, ini ada fungsi append ya, jadi saya append saja coba dengan coba 2 ya, seperti ini ya. Jadi coba 3 adalah gabungan dari coba dan coba 2 ya, bisa dilihat ya, campuran ya, 479245 plus K, K dan seterusnya ya. Kita coba sort ya, apa yang terjadi, kita perhatikan baik-baik. Coba 3 tadi ya, coba 3 ternyata yang diurutkan adalah angka dulu, baru setelah itu karakter ya. Jadi perlu diperhatikan kalau nanti teman-teman punya sebuah data ya, kalau dia terdiri dari karakter ya, tentunya nanti karakter ini tidak mungkin hanya K ya, A ya, tapi bisa jadi sebuah kata ya, misalnya sebuah komentar pelanggan enak, kemudian enak sekali, memuaskan dan seterusnya ya. Itu nanti maka yang akan disort adalah yang hurufnya kecil dulu, baru huruf besar dulu kalau dia memang identik ya. Begitu pula jika dia campuran antara karakter dengan numerik, maka yang pertama yang akan dimunculkan adalah numeriknya, baru karakternya ya. Jadi itu tadi tentang sort dan membahas sedikit tentang append ya. Barangkali ada yang penasaran bagaimana jika kita ingin sortnya bukan naik ya, bukan dari yang kecil ke besar, tapi besar ke kecil ya. Maka kita bisa menambahkan argumen decreasing ya. Jadi sort, tadi saya mau menggunakan yang ini, variabel coba ya, coba, kemudian decreasing sama dengan true ya, mau true atau T ya, kita tulis T saja yang simpel ya, seperti ini. Maka nanti yang dimunculkan adalah mulai dari yang besar ke kecil ya. Sekali lagi parameternya adalah decreasing ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ref ya. Jadi ref ini digunakan untuk mengurutkan ya, tapi mulai dari item paling akhir ya. Jadi bukan dari besar kecil, bukan kecil besar ya, tapi dari item paling akhir ya. Langsung saja kita praktek biar paham. Jadi kalau tadi kita sudah punya coba ya, 479 dan seterusnya, kalau sekuen tadi kan kita mulai dari kecil ke besar ya, dari 2, 4 ya, besar ke kecil, 9, 7 ya, maka ref ini cukup diurutkan tapi mulai dari yang paling akhir ya. Akhir itu apa? Akhir itu ya item paling akhir ya, 5, 4, 2, 9, 4 ya. Dari sini 5, 4, 2, 9, 4 ya. Bagaimana jika refnya berupa karakter ya? Coba 2 ya, kita praktek sama saja ya, intinya adalah mundur saja, B, I, A, K besar, K kecil ya, sama ya. Bagaimana jika coba 3 ya, sama juga ya, intinya adalah mundur dari yang paling akhir ke yang paling depan ya. Jadi kalau kita ada coba 3 di sini ya, B, I, A dan seterusnya. Oke ya. Lanjut lagi, sekarang kita bahas tentang str ya. Str atau dalam bahasa kepanjangannya adalah structure, menunjukkan structure atau struktur dataset ya, atau vektor atau apapun lah ya. Oke, langsung saja praktek. Jadi kalau tadi kita sudah punya coba ya, coba, maka kita bisa tes str coba ya. Dia adalah numerik ya, sebenarnya udah kelihatan di sini ya. Ada numerik, kemudian str coba 3 ya, CR ya, karakter ya, karena memang ada ada karakternya atau string ya. Kemudian kita coba saja misalnya str, kalau misalnya teman-teman tahu dataset kapal Titanic ya, jadi dia adalah sebuah table ya, atau dataset empty
cars ya, maka dia adalah sebuah data frame ya. Dan macam-macam ya, dataset apa saja yang bisa kita pakai bisa dilihat di sini ya. Bisa di sini, ini ada banyak ya. Ada banyak, ada invert misalnya ya. Invert itu apa? Invert itu adalah sebuah apa ini ya, di atasnya ada tulisan nggak ya? Oh, nggak ada ya. Oh, kita cek saja invert ya. Apa itu invert ya? Kalau di sini sih kelihatan seperti sebuah data frame ya. Kita cek dulu str invert ya. Ternyata dia adalah data frame ya, betul ya, data frame 248 objek, 8 variabel dan seterusnya ya. Jadi tujuan dari str itu biasanya kalau kita nanti dalam kasus data science, maka kita punya data frame, kita pengen melihat resume atau ringkasan dari data frame kita, dari data table, dari Excel, dari macam-macam ya, dari matriks dan lain sebagainya, maka singkatnya kita cek dulu melalui str ya. Ya, lanjut lagi ke append ya. Tadi kita sudah sempat bahas append sebenarnya, cuman sekarang lebih detail mungkin ya, dan contohnya memang mengarah ke append ya. Jadi append digunakan untuk menambahkan item ya di dalam sebuah variabel, vektor dan seterusnya ya. Contoh saja misalnya kalau saya mau append ya, coba, tadi kan kita praktek coba ditambahkan dengan coba 2 ya. Sekarang coba ditambahkan dengan sebuah vektor ya, misalnya 10, 20, 30 ya. Maka nanti hasilnya adalah 479 ya. Setelah 5 baru tambahkan 10, 20, 30 ya. Dan append ini bagi teman-teman yang bingung ya, append ya, ini dia digunakan untuk 3 argumen ya. Jadi append yang pertama adalah vektor yang ingin ditambahkan, kemudian value-nya adalah nilai atau vektor yang ingin ditambahkan ke dalam vektor X ini ya. Kemudian after adalah subscript after which the values are to be appended ya. Jadi contohnya after ini 3 ya. Coba aja praktek ya. Jadi ini, maka hasilnya nanti adalah 1, 2, 3, baru setelah itu 0, 1, 4, 5. Jadi setelah angka 3 baru ditambahkan ya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang lapply dan sapply ya. Jadi lapply dan sapply ini masuk ke dalam family fungsi apply. Bedanya adalah apply ya. Lapply ini adalah mengembalikan ke dalam list ya. Kemudian sapply dia mengendalikan ke dalam sebuah vektor atau matriks ya. Nah, lapply dan sapply ini adalah intinya adalah apply, mengaplikasikan fungsi ke dalam list, fungsi menjadi sebuah, atau ke dalam list ya lebih tepatnya ya, ke dalam list ya. Dan list ini nanti juga akan menjadi outputnya ya. Kalau ini ya ke dalam vektor atau matriks ya. Biar gak bingung, langsung saja kita praktek. Baik, jadi sekarang saya ingin membuat sebuah fungsi dulu, nanti saya berikan ilustrasi ya. Apa enaknya ya, kali 2 adalah sebuah function ya, yang dia memerlukan sebuah variabel X, nanti parameter X, kemudian dia intinya adalah return X pangkat 2, X pangkat, X kali 2 tadi ya, X kali 2 ya, seperti ini ya. Oke, ini saya eksekusi dulu. Oke. Nah, sekarang misalnya kalau saya gunakan kali 2 untuk misalnya 10, maka nanti keluarnya 20. Bisa dipahami ya kenapa 20, karena 20 kali 2 ya, 10 kali 2 20 ya, kali 2 100 ya, 200 ya, kali 2 50 dan 10, maka hasilnya 100 dan 20 ya. Nah, ada hal yang menarik di sini. Apa yang terjadi jika ini kan kali 2 kita gunakan untuk vektor isi 2, hasilnya juga keluar ya, vektor isi 2. Apa jadinya kalau kali 2 ini kita aplikasikan untuk coba ya, coba ya. Oke, maka hasilnya juga bisa ya. Jadi ini 8 kali 14 18 dan seterusnya ya. Tapi ada sebuah hal yang menarik, yaitu kita juga bisa menggunakan lapply ya. Jadi lapply, variabel apa yang ingin kita
aplikasikan ya, yaitu adalah coba. Kemudian fungsi apa yang ingin dimasukkan di sini, fungsi apa yang ingin diaplikasikan di lapply, kali ini adalah kali 2 ya. Maka kalau ini kita eksekusi, hasilnya akan menjadi sebuah list ya. List item pertama itu isinya adalah 8, item kedua adalah 14, item ketiga adalah 18, dan seterusnya ya. Dan kalau ini kita aplikasikan ke dalam sebuah variabel, misalnya isi, maka kita bisa lihat di sini isi adalah list dari 6. Item pertama isinya 8, kedua 14, dan seterusnya ya. Atau kalau misalnya mau gunakan str fungsi yang tadi, isi adalah list of 6 ya. Oke, kalau isi adalah kita gunakan lapply, maka kita juga bisa menggunakan isi 2 untuk sapply ya. Maka bisa dilihat di sini isi 2 ya. Isi 2 ini hasilnya sama dengan ini, jadi 8, 14, 18, dan seterusnya. Kita coba isi 2 di sini ya, isi 2, maka hasilnya sama ya, 8, 14, 18, 4, 8, 10. Ini juga sama, 8, 14, 18, 4, 8, 10 ya. Nah, saya menekankan bahwa penggunaan kali 2 langsung ke variabel coba tadi dengan menggunakan sapply itu sama ya. Jadi saya ulang sedikit, kali 2 coba dengan sapply, tulis dulu variabelnya coba, baru fungsinya kali 2. Ini hasilnya sama ya. Akan tetapi sapply ini memiliki sebuah keistimewaan yang bisa mirip sekali dengan lambda function di Python ya. Jadi kalau kita menggunakan sapply yang ini ya, kita pertama harus mendefinisikan fungsi dengan nama kali 2. Dan untuk mendefinisikan ini kita tuliskan di sini ya, kali 2 adalah function bla bla bla. Oke ya. Nah, kita bisa menuliskannya ke dalam sebuah satu baris saja dan bisa menyimpannya ke dalam sebuah variabel. Misalnya hasil begitu ya. Hasil adalah sapply, oke. Coba ya. Kemudian function, yang function ini dia butuh entah terserah ya, mau X, mau 6, mau A ya, kita misalnya A ya. Kemudian kita definisikan fungsinya di sini ya. Apa itu isi fungsinya? Sama dengan ini ya, yaitu adalah X kali 2. Karena di sini kita pakai A, maka A kali 2 ya, seperti ini. Tinggal kita eksekusi ya, maka nanti kita bisa dapatkan hasil adalah sama ya. Nah, bagi teman-teman yang suka sekali dengan simple, maka bisa menggunakan sapply ya, karena cukup hanya dengan satu baris ya. Tapi kalau misalnya pengen lebih jelas ya, logikanya mudah dipahami oleh orang lain yang juga menggunakan script kita, maka saya lebih menyarankan yang manual seperti ini ya. Tapi kalau memang sudah pro, silakan langsung dibuat satu line seperti ini ya. Perbedaannya, sapply adalah untuk vektor ya, hasilnya adalah vektor atau matriks, sementara lapply hasilnya adalah list ya. Jadi bisa dipahami ya sampai sini. Nah, sedikit saya tambahkan bagaimana jika fungsi kita ini butuh dua parameter, misalnya jumlah ya. Jumlah adalah sebuah function yang dia butuh X dan Y ya, maka nanti akan muncul permasalahan ya. Saya selesaikan dulu ini, oke ya. Saya eksekusi. Oke. Nah, sekarang jika saya ingin jumlah 10 tambah 12 misalnya, maka hasilnya adalah 22 ya. Tapi ketika kita aplikasikan ini ke sapply, misalnya sapply, oke, coba, kemudian kita jumlah, maka nanti akan muncul error ya. Errornya adalah ternyata sapply itu hanya bisa digunakan ketika parameter yang di fungsi aslinya itu cuma satu. Ketika ada tambahan lagi, maka dia di sini akan bilang bahwa argumen y is missing with no default. Ini ada kata kuncinya, with no default. Artinya kita bisa mengatasinya dengan men-setting defaultnya berapa. Jadi cara mengatasinya adalah di sini y-nya adalah missing, maka kita tentukan di sapply-nya ya. Jadi ini kita tulis, ketik ulang, kemudian di sini tuliskan y sama dengan misalnya berapa? Misalnya 10 biar gampang ya. Maka kalau ini kita eksekusi, hasilnya adalah 14, 17, 19. Dari mana? Dari mana tadi ya? Cobanya adalah 4 ditambah 10 ya, 14, 17, 19 dan seterusnya. Oke ya. Jadi itu ya, kalau misalnya nanti butuh argumen, butuh banyak argumen X, Y, Z dan seterusnya, cukup di setting defaultnya berapa.
Ya, ada satu fungsi lagi yang sangat penting yang lupa saya sampaikan ya, lupa saya tulis di sini ya, yaitu adalah is ya. Is ini digunakan untuk melakukan pengecekan, inspeksi dan lain sebagainya ya. Kita mulai dari yang basic, is vektor ya. Jadi kalau is dot, nanti akan ada banyak fungsi-fungsi di R ya yang bisa kita pakai ya. Kita akan coba is apakah variabel kita adalah sebuah vektor ya, is dot vektor, coba ya, maka dia akan menyatakan true, menyatakan bahwa ya betul ini adalah sebuah vektor ya. Bagaimana jika dia adalah coba 2 atau coba 3 misalnya ya, yang sudah campuran ya, dia juga true ya. Kalau kita mau ngecek, kita juga bisa gunakan coba str ya, fungsi str. Ini adalah karakter ya, ini adalah konsep atau formatnya vektor. Begitu juga dengan str coba ya. Kita juga bisa mengecek is data frame, apakah variabel kita adalah data frame. Ternyata adalah false ya. Kenapa false ya? Karena ini adalah sebuah vektor dan bukan data frame ya. Nah, is yang paling penting ya, sekali lagi is yang paling penting adalah is na ya. Kenapa is na penting? Karena dia ini ya keterangannya adalah sebuah logical yang ingin mencari missing value. Nah, ini dia, missing value ini sangat krusial ketika kita melakukan cleaning data ya, atau data cleaning ya. Kita dapat data Excel, data text file macam-macam dari internet dan macam-macam, ternyata ada data hilang. Maka nanti ketika kita mau melakukan proses aritmatika mencari rata-rata ya, kita harus mengatasi permasalahan ini terlebih dahulu ya. Oke, saya kasih contoh misalnya is na coba ya, maka nanti keterangannya false semua. Kenapa false ya? Karena memang ini tidak ada data kosong ya. Sekarang kita coba buat sebuah variabel iseng saja misalnya ya. Di dalamnya kita buat data kosong ya, 0 9 ini 0 ya, bukan kosong ya, tapi nanti akan saya tunjukkan bahwa ini adalah sebuah data ya. 9 10 na, oke, 6 7 100 0 na, oke, seperti ini ya. Kita cek dulu, baru kecil, oke. Nah, perhatikan bahwa 0 ini adalah sebuah data, tapi na atau nanti kalau di Excel CSV ada sebuah data yang memang atau kolom sel yang kosong, maka nanti akan dirubah formatnya menjadi na ya. Is na baru ya, maka keterangannya adalah false. Nah, pada bagian kolom keempat dia bernilai true, kemudian yang terakhir dia true. Sekali lagi, 0 adalah data ya, data isian data yang betul ya, tapi na adalah true ya. Baik, jadi itu materi kita kali ini ya. Kita sudah belajar cukup banyak dari fungsi-fungsi yang cukup advance, cukup mahir ya, dari sequence kemudian sampai apply function ya. Dan yang tidak kalah penting adalah is na dan narm ya, untuk mengeksklud data-data yang kosong ya. Saya harap bermanfaat ya. Terima kasih sudah menjadi subscriber saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sehingga lebih banyak orang lain yang juga mendapatkan manfaat yang sama. Tetap tunggu, pantau terus episode-episode pembelajaran dari YouTube channel saya selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.